satu impian aku ingin jadi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang suci ini. Salawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memperjuangkan Islam, membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ustaz dan Ustazah selaku guru SMP Itorodho Agam dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Di kesempatan kali ini, judul pidato ingin saya sampaikan adalah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di antara hari yang telah ditentukan ialah bulan Ramadan. Di saat itu pula Al-Quran diturunkan. Sudah jelas bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apakah mesti mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan di saat salat tarawih maupun di luar salat tarawih? Dari Ibnu Taimiyah berkata, disunahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran pada saat salat tarawih. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Tujuannya supaya maksud dari salat tarawih, supaya umat Islam lebih bisa mendengarkan Al-Quran seluruhnya pada saat salat tarawih. Nabi SAW adalah orang yang bersemangat untuk berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan, karena amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan pula malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Dari Abdullah bin Amri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah, khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Lalu Abdullah bin Amri berkata, aku mampu lebih daripada itu. Lalu Rasulullah bersabda lagi, bacalah, khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari, jangan lebih daripada itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5054. Lalu dari jalur lain pula Abu Dawud dari Abdullah bin Amri, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanyakan perihal berapa hari mesti mengkhatamkan Al-Quran. Lalu beliau menjawab selama 40 hari. Artinya kurang lebih dalam 1 hari kita bisa mengkhatamkan 1 juz. Lalu beliau bersabda kembali selama 1 bulan. Artinya juga sama, kurang lebih dalam 1 hari kita mengkhatamkan 1 juz. Selanjutnya dari Imam Nawawi berkata, kebanyakan para ulama berpendapat tidak ada batasan untuk mengkhatamkan Al-Quran, karena itu semua tergantung pada niat kita, kekuatan kita, dan semangat kita, dan ini berbeda perorangannya. Lalu di Abu Sa'id Al-Khudri ketika ia ditanyakan tentang firman Allah Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di antara bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Quran. Lalu beliau menjawab, benar, maka bacalah walau hanya 5 ayat. Dari riwayat At-Tahbari disebutkan dengan sanad yang sahih, dijawab oleh Abu Sa'id, walau hanya 50 ayat. Lalu ditanyakan kepada Abu Sudi tentang firman Allah Ta'ala Al-Muzammil ayat 20,
Lalu beliau menjawab, walau hanya 100 ayat. Nah, intinya semuanya tergantung dari keinginan kita, semangat kita, dan kemudahan kita saat membaca Al-Quran. Kalau teman-teman yang belum bisa melafazkan Al-Quran dengan baik, maka tidak apa-apa, tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ini, silahkan. Nah, tetap semangat untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Dan bagi teman-teman yang ingin mengkhatamkan Al-Quran di bulan kedepannya, saya memberi tipsnya. Dalam Al-Quran itu terdiri 30 juz. Satu juz terdiri dari 20 halaman. Setiap salat kita membaca 4 halaman. Nah, sekian dari saya. Semoga Allah selalu mengiringi hati kita untuk berbuat taat dan selalu dalam lindungan Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ke depannya. Sekian dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.